Demikian kajian si Sesa yang bisa sampaikan. Selanjutnya sebagaimana rencana kita bisa membuka tanya jawab interaktif dari para ibu-ibu dan akhwat sekalian. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz untuk sharing ilmunya. Dan sekarang kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ummahat. Dan Masya Allah Ustadz, pertanyaan yang masuk sudah sangat banyak. Insya Allah kita akan coba untuk membahasnya hari ini, atau mungkin insya Allah nanti di kesempatan berikutnya. Dan Afwan terpaksa beberapa harus diedit tanpa mengubah makna karena banyak yang panjang Ustadz. Dan dan pertanyaan dari penanya yang sama juga mungkin nanti akan kita coba batasi semata-mata untuk memberi kesempatan bagi yang lain agar mendapat pencerahan juga yang sama dari Ustadz. Kita mulai dengan pertanyaan pertama Ustadz. Ustadz, saya 5 tahun ditinggal suami karena perempuan lain. Beberapa kali minta pulang nggak mau, tapi suami tidak menceraikan. Dan tetapi suami juga tidak masalah apabila saya ada laki-laki lain. Apabila saya menggugat cerai saja, apakah saya dosa atau tidak? Saya ingin punya suami, teman ngobrol, dan ibadah. Jazakallahu khair Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dihadapi oleh anti ya, tadi suami udah nikah lagi atau punya teman yang lain ya, kemudian 5 tahun tidak pulang atau jarang pulang ke rumah, kemudian anti diberi 2 pilihan, sabar boleh ya, kemudian minta cerai untuk mencari kehidupan yang baru juga boleh. Jadi kalau anti minta cerai tidak berdosa sama sekali, karena seorang wanita berhak meminta cerai jika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Tentu seperti anti katakan tadi, seorang wanita butuh teman ngobrol, dan itu benar ya. Kita dalam kehidupan rumah tangga kita memang harus menciptakan suasana obrolan antara suami dengan istri, karena tempat kita curhat adalah pasangan hidup kita. Kalau itu tidak kita dapatkan, tidak ada masalah bagi kita untuk kemudian minta cerai, dan itu boleh dalam syariat karena suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Tapi sebelumnya tentunya cerai adalah obat yang terakhir ya. Selama masih bisa dikompromikan, hendaknya dikompromikan. Tapi kalau ibu sudah coba sampai bertahun-tahun ternyata tidak bisa, boleh bagi ibu untuk minta cerai, tapi sebelumnya berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami Ana baru saja meninggal seminggu yang lalu. Meninggalkan Ana dan 1 orang anak, dan Ana sedang mengandung 6 bulan. Ana ingin bertanya beberapa hal, mohon sekali bantuannya. Yang pertama, bagaimana cara berbakti kepada suami yang sudah meninggal? Apakah istri masih punya hak setelah suami meninggal? Yang kedua, saya sering mendengar amalan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Apakah hal tersebut juga berlaku untuk suami? Misalnya mendoakan dan meminta ampun untuk almarhum, menunaikan janji dan bersedekah atas namanya, memuliakan teman dekatnya. Apakah hal ini juga berlaku antara hubungan suami istri di mana suami sudah meninggal? Mohon doanya Ustadz agar Ana diberikan Allah kemudahan mendidik anak-anak Ana menjadi anak yang soleh, qurratu ayun, yang kelak menjadi ahli surga. Jazakallahu khair kasiran Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti yang bertanya, qadarullah sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal oleh suaminya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah ujian yang berat bagaimana seorang yang biasanya dalam rumah tangga ada teman ngobrolnya ya, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi mengandung dan juga sudah punya anak. Tapi demikianlah, kita tahu bahwasanya tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Ya, kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Saya lupa tadi di antara hal yang membuat kita berlapang adalah husnudzon. Husnudzon. Dan husnudzon itu tidak bisa terbentuk kepada Allah dengan husnudzon berbaik sangka kecuali kalau kita ikut prosedur. Artinya apa? Maksud saya, kalau kita sudah ibadah kemudian kemudian terjadi apa yang tidak kita suka, yakinlah bahwasanya itu yang terbaik bagi kita, dan kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Ya, tetapi terkadang seorang susah untuk husnudzon tatkala dia tidak ikut prosedur, ternyata dia
bermaksiat, membangkang perintah Allah, itu terkadang membuat dia susah untuk suudzon, untuk husnudzon. Jadi apa yang dialami oleh ukhti, maka insyaallah itu semua ada hikmahnya. Adapun pertanyaan bagaimana cara berbakti kepada suami, maka yang terbaik adalah banyak mendoakan suami yang sudah meninggal dunia, ya. Kemudian dan itu yang paling terbaik tentunya. Kalau bisa bersedekah atas nama suami, itu yang terbaik. Menghajikan suami boleh, mengumrohkan suami juga boleh, ya. Dan itu diantara bentuk berbakti kepada suami setelah meninggalnya. Tapi yang paling utama adalah doa. Yang paling utama doa. Oleh karenanya ketika Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amal illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal maka terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya waladun sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ini kenapa disebut anak soleh yang mendoakannya? Karena yang paling setia mendoakan seseorang adalah anaknya. Tetapi seandainya orang lain, ada teman kita yang selalu mendoakan, ada istri kita yang selalu mendoakan, suami kita yang selalu mendoakan, maka tidak ada bedanya, sama-sama manfaat, karena doa itu sangat bermanfaat. Maka kalau anti ingin berbakti kepada suami, ya sering-sering doain suami agar suami dimaafkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan bisa semoga anti dikumpulkan dengan suami di surga kelak. Adapun amalan yang diajarkan kepada kita dari Nabi SAW, misalnya berbuat baik sama teman orang tua, apakah berlaku juga bagi teman-teman suami? Saya tidak tahu tentang hal ini, dalil secara khusus, ya. Apakah berlaku juga bagi suami? Tetapi yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana saya jelaskan semalam tentang kisah Khadijah, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la rubbama dhahaba syatan fayaqta'u a'dha'a fayursiluha ila sadaiqi Khadijah. Kata Aisyah, terkadang Nabi SAW selalu ingat Khadijah. Terkadang beliau memotong kambing, kemudian beliau jadikan kambing tersebut potongan-potongan, kemudian dikirim kepada teman-temannya Khadijah. Ya, seakan-akan Nabi ingat Khadijah, kemudian berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah. Itu ada isyarat bahwasanya seorang tidak akan berbuat baik kepada teman-teman suaminya, misalnya dengan memberi makanan atau apa, dengan niat pahalanya diberikan kepada suaminya, insya Allah tidak jadi masalah, ya. Karena para ulama sepakat kalau kita bersedekah atas nama mayat sampai. Ya, mungkin berbuat baik kepada orang tua suami misalnya, ya dengan niat agar menyenangkan orang tua suami. Mudah-mudahan itu juga pintu-pintu pahala bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya seorang ibu yang mempunyai anak laki-laki yang sudah agak besar. Anak saya ini suka malas belajar, malas mengaji, dan belajar bahasa Arab. Ia lebih senang mengisi waktunya dengan bermain game daripada belajar agama. Seringkali saya bujuk dan diimingi hadiah agar anak saya mau. Tapi kalau saya sudah nggak sabar, saya suka marah hingga keterlaluan. Padahal saya suka ingat hadis la taghob walakal jannah. Artinya setelah marah, saya suka menyesal. Bagaimana kiatnya agar saya menjadi ibu yang sabar? Memang ini adalah ujian para ibu-ibu zaman sekarang, terutama di zaman pandemi, yang dimana anak-anak sekolah jarak jauh dengan menggunakan Zoom, masing-masing punya HP. Kalau sekolah selesai mereka cari hiburan waktu senggang dengan main game, ya, dengan main game, ya. Maka memang ini perlu saatnya kita temani anak-anak. Kalaupun kita kasih waktu main game, ada waktunya, kita kasih jadwal. Kalau kita ngelarang total mungkin mereka tidak mampu, ya, karena mereka tidak tahu main kemana, ya. Akhirnya pelampiasnya dengan main game. Tapi mungkin bisa dikasih waktu jadwal main. Kamu boleh main sehari misalnya setengah jam atau beberapa menit, ya. Diatur sesuai dengan syarat kau sudah mengerjakan tugas-tugasmu, dengan syarat kau begini, ibu sayang sama kamu. Jadi anak-anak setahu saya, ya, yang paling baik adalah kita komunikasi dengan mereka. Bukan mengatur mereka dengan suara yang tinggi, bukan dengan pukulan, tapi kita bisa komunikasi dengan mereka. Kalau mereka salah kita jelasin. Kalaupun kita harus mukul misalnya,
Tetapi dia harus sadar bahwasanya dia salah. Jangan kita mukul sebelum dia sadar dia salah. Ya, kalaupun kita harus mukul. Kalau bisa tidak mukul itu yang terbaik ya. Ya. Kalau bisa tidak mukul yang terbaik. Kalau pukul pun dengan pukulan untuk memberi adab, bukan untuk menyiksa tentunya. Jadi jadi anak-anak kalau dia salah kita ajak ngobrol, saling paham mungkin agar dia ngerti bahwasanya dia bersalah. Terus tadi kita bikin aturan tadi dan kita harus tegas dalam aturan tersebut. Boleh main HP misalnya jam sekian sampai jam sekian. Sisanya mohon maaf, ibu ambil HP-mu. Ibu sayang sama kamu. Kamu ngerti kan ibu niat baik. Ya, sudah kamu belajar, tugasmu selesai, lapor sama ibu. Kalau benar-benar dia selesai, kasih dia main HP. Ya, setengah jam, 1 jam, ambil lagi misalnya. Ya, karena anak-anak sekarang begitu ya. Mereka kesananya mereka punya teman, mungkin mereka ngobrol, HP bisa kita ambil, tapi nggak ada teman sekarang di rumah masing-masing, kemudian punya dunia masing-masing. Jadi diatur waktunya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa beri hidayah kepada anak kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, kemudian doa dalam sujud, ya Allah berilah petunjuk kepada putraku. Ya Allah berilah petunjuk kepada putraku. Ya Allah jadikanlah dia senang dengan Al-Qur'an. Ya Allah mudahkan dia menjadi anak yang saleh. Ya Allah jauhkanlah dari godaan-godaan yang tersebar di zaman sekarang ini dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Isanya bisa memberikan ide ya, ibu yang menjalankan. Semoga Allah memberi kemudahan bagi ibu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, saya memiliki ibu tarbiyah yang mengasuh saya sejak bayi dan mendidik saya hingga dewasa. Kemudian alhamdulillah saya dipertemukan dengan ibu kandung setelah dewasa. Apakah saya berdosa karena lebih dekat dengan ibu tarbiyah daripada ibu kandung Ustadz? Sedangkan rasa kita tidak bisa bohong bahwa hati akan mendekat kepada yang mencintai. Apakah yang sebaiknya saya lakukan agar bisa berbakti kepada keduanya dengan seimbang? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Kita tahu Nabi SAW bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Syariat mengajarkan kita untuk pandai bersyukur kepada orang yang punya jasa kepada kita. Di antara orang yang paling besar punya jasa kepada kita adalah kedua orang tua, terutama ibu. Kita tidak lihat itu semua, tapi kita yakin bahwasanya kita pernah berada dalam perut wanita tersebut. Saya tahu ibu mungkin tidak begitu, yang ukhti yang bertanya mungkin tidak begitu sayang karena rasa tidak bisa dibohongi. Ini wanita baru saya tidak kenal. Tapi kita pasang dalam benak kita, ini ibu pernah bertarung nyawanya untuk saya. Saya pernah dalam perutnya selama 9 bulan. Saya pernah membuat dia muntah-muntah. Saya pernah membuat dia sedih. Saya pernah membuat dia sakit. Saya pernah membuat dia maksud saya seorang merenungkan akan hal tersebut. Ketika dia mengetahui jasa seorang kepada dirinya, maka dia akan mudah berbuat baik kepada orang tersebut meskipun dia tidak kenal sebelumnya. Ya. Bayangkan misalnya kita setiap bulan ada yang kasih kita uang, kita nggak tahu siapa orangnya. Tahu setelah 2 tahun itu orang yang sering kasih kamu uang tiap bulan. Tentu kita akan sayang sama dia. Kenapa kita tidak sayang sama dia? Karena kita terkadang lupa dengan jasa tersebut. Tapi kalau kita renungkan, bahwasanya wanita ini yang pernah berjasa kepada saya pernah dalam perutnya, dia pernah menyusui saya dan seterusnya, meskipun cuma beberapa saat kemudian saya diambil oleh ibu tarbiyah saya, maka dengan demikian kita akan timbul kasih sayang kepadanya. Itu harus kita bina. Karena orang tua, jangankan orang tua yang mungkin meninggalkan kita ya mungkin kita dirawat oleh ibu tarbiyah karena ekonominya yang kurang, karena dia sayang sama kita daripada dia tidak bisa ngerawat kita, dia kasih sama orang. Saya nggak tahu sebabnya kenapa anti kemudian berpindah dari ibu sungguh kepada ibu tarbiyah ya. Kenapa? Karena terkadang masalah ekonomi, terkadang masalah yang lain. Tapi intinya jangankan ibu yang seperti ini, bahkan ibu yang musyrik, ibu yang jahat, ibu yang zalim, tetap kita disuruh berbakti kepada ibu tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat kesyirikan, maka jangan taat kepada keduanya. Ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah keduanya dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah sekarang anti punya 2 orang ibu yang punya jasa besar ya.
ibu tarbiyah, kita tidak diragukan jasa dia bagaimana merawat anti padahal dia bukan anaknya, dan seorang tidak boleh lupa dengan kebaikan orang lain ya. Jadi berbakti sama dia, berbuat baik sama dia, tapi bagaimanapun ibu kandung yang datang dalam Al-Qur'an semuanya ibu kandung. Ya. Ibu kandung itulah yang pernah anti dalam perutnya. Ibu kandung itulah yang ketika melahirkan bertarung dengan kematian antara hidup dan mati, ya. Ibu kandung itulah yang mengalami banyak wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Jadi tinggal anti menghadirkan dalam diri anti wanita ini meskipun saya tidak kenal tapi dia punya jasa sama saya, ya, dengan makanya berbuat baik sebisanya. Dan saya rasa ibu tarbiyah mengerti, bilang aja mama kan tahu dalam Islam saya punya kewajiban sama ibu saya, ya ada waktu mengunjungi, paling tidak telepon, kalau mungkin tidak sering mengunjungi telepon, gimana kabarnya Bu, baik-baik, berusaha mengenal dia. Ibu mungkin rindu tapi dia gimana lagi, ini anak saya bukan anak saya, tapi ya kita jangan kecewakan dia. Berusaha kenalkan diri. Seperti kita mau cari muka sama seseorang, cari muka sama ibu kita ya. Berusaha kenal, telepon dekat, semoga nanti dapat pahala yang besar, bisa berbakti kepada orang tua. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Jika ada orang yang meminjam uang ke kita 10 juta, lalu kita bilang, kamu tidak usah pinjam saya 10 juta, tapi saya kasih saja 1 juta. Karena kita sebenarnya agak malas berhubungan dengan orang ini. Apakah boleh jika kita bersikap demikian? Boleh saja. Jadi kan namanya utang piutang adalah tolong menolong, dan kita ma'alal muhsinina min sabil, yaitu tidak ada paksaan bagi orang berbuat baik ya. Kalau dia mampunya cuma kasih 1 juta, dan itu anti sudah berbuat baik dengan memberi uang sebagai hadiah 1 juta. Jangankan hadiah, utang 1 juta, anti sudah berbuat baik. Apalagi anti sudahlah 1 juta ini kamu ambil aja lah. Saya tidak bisa menjamkan uang 10 juta karena kita tidak ingin muamalah panjang, apalagi mungkin kita tahu orang ini sulit untuk bayar hutang, apalagi kita tahu kondisinya tidak mungkin bayar hutang. Dan kita hanya mampu ke 1 juta, nggak ada masalah. Yang penting kita tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bilang semoga sedikit ini bisa membantu anti atau membantu antum. Silakan ambil, itu tidak jadi masalah, insya Allah. Dan itu anti sudah berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, suami saya rajin sholat dan ngaji, tapi selama 11 tahun pernikahan, saya tidak pernah dikasih nafkah khusus buat pribadi saya. Posisi saya sekarang sakit, tapi suami saya tetap menyuruh saya untuk bekerja. Sampai saya menganggap suami saya pengecut. Dari gaji saya membayarkan angsuran hutang suami. Saya selalu berdoa agar suami saya diberi hidayah agar lebih bertanggung jawab sebagai suami, bapak dari anak-anak saya. Suami saya pun kurang sabar terhadap anak-anak saya. Apakah berdosa kalau saya mengajukan cerai karena saya merasa saya sakit memendam kekecewaan terhadap sikap suami selama ini? Saya kena gagal ginjal sampai cuci darah. Anak saya usia 4 tahun speech delay karena saya bekerja. Suami usaha di rumah, akhirnya anak saya seharian bersama suami tetapi jarang diajak komunikasi. Suami saya saya sudah bilang suami kalau saya ingin berhenti bekerja dan fokus ke anak, tetapi suami malah marah. Apa yang saya harus lakukan Ustadz? Apakah saya harus bertahan dengan sikap suami saya? Mohon bimbingannya Ustadz. Tentunya kita tahu kewajiban suami adalah mencari nafkah. Ya. Kalau kita lihat suami kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan dia bukan melepaskan tanggung jawabnya, kita bantu, oke, itu bagus. Dan kita tahu banyak di Indonesia seperti itu ya. Saya pernah datang 2 orang suami istri, istrinya kerja gajinya sekitar 4 juta, suaminya udah kerja banting tulang gaji cuma 1,5. Istrinya pingin, suaminya ingin istrinya keluar kerja, tapi secara real nggak mungkin karena suaminya 1,5 juta tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya. Maka istrinya terpaksa bekerja dengan berat. Dia bertanya bagaimana Ustaz, saya bilang ya mudah-mudahan nanti dapat pahala ya karena niatnya untuk membantu suami. Karena suaminya benar-benar kerja. Lain halnya kalau suaminya kemudian malas-malasan, bertumpu kepada istri, itu tentunya suami yang nggak benar ya.
sampai istrinya sakit kemudian tetap disuruh kerja, saya rasa itu adalah sikap yang keliru. Sekali lagi, kalau anti bertanya, apakah saya boleh minta cerai? Ya, kalau boleh, jawabnya boleh. Saya tidak mungkin mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena di antara bolehnya seorang minta cerai jika suaminya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Ya, suami yang tidak memberi nafkah kepada anak istrinya, ya maka seorang wanita boleh minta cerai dari suaminya, boleh. Tetapi sering saya sampaikan bahwasanya cerai itu adalah yang terakhir. Jika semuanya sudah ditempuh, berbicara baik dari hati ke hati dengan suami, bilang mas saya dalam kondisi sakit, tidak mungkin saya kerja. Nah, kalau suaminya ngomel-ngomel suruh dalam kondisi gagal ginjal masih suruh kerja, itu keterlaluan ya. Maka nanti punya hak untuk minta cerai misalnya untuk khuluk supaya hidup lebih tentram. Tapi ini sekedar teori ya. Selanjutnya yang paling penting anti istikharah kepada Allah. Tapi kalau tanya boleh atau tidak boleh, saya bilang boleh. Kalau kondisinya benar-benar demikian. Tapi anti berdoa kepada Allah dalam kondisi sakit. Semoga doa orang yang mutar dalam kondisi terdesak seperti anti dalam kondisi sakit didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minta kemudahan jalan keluar dari Allah dan banyak istighfar. Banyak istighfar. Dengan banyak istighfar semoga permasalahan yang mudah dihadapi. Cerai yang terakhir, tapi kalau nggak ada cara kecuali cerai, maka tidak mengapa ditempuh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya Ustaz, alhamdulillah suami saya sangat rajin tilawah Al-Quran. Setiap ba'da sholat dan hampir tiap waktu luangnya diisi untuk tilawah Quran. Tapi beliau tidak mau membaca zikir pagi petang. Katanya membaca Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama. Anak-anak kalau saya ajak zikir pagi dan petang jadi ikutan males karena ikut ayahnya. Bagaimana menasehati suami saya agar mau melakukan ibadah sunnah lainnya seperti zikir pagi petang? Luar biasa ini, alhamdulillah punya suami seperti itu, rajin sholat ya, bukan rajin main game, bukan rajin medsos ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ya. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Suami hobinya baca Quran, bukan baca koran ya. Adapun dia tidak zikir pagi petang, pertama zikir pagi petang hukumnya sunnah, tentunya tidak wajib. Seorang tidak baca pun tidak mengapa, sangat dianjurkan untuk dibaca, tapi tidak sampai derajat wajib. Tentu suami sepertinya punya syubhat, dia mengatakan Quran zikir yang terbaik ya. Dan itu benar bahwasanya Al-Quran adalah zikir yang terbaik secara mutlak. Tetapi ada zikir-zikir tertentu yang terbaik pada tempatnya. Contoh, jadi ibu diskusi sama suami, mas coba, bukankah kalau kita setelah sholat kita baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam. Mas baca Quran setelah sholat atau zikir tersebut? Padahal kalau dipisahkan seandainya zikir ini astagfirullah, astagfirullah, kemudian subhanallah 33 kali, subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Kalau dipisahkan secara sendiri dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran lebih bagus. Karena Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika zikir ini didatangkan pada waktunya, tepat pada waktunya, zikir setelah sholat, maka itu yang terbaik. Buktinya Nabi ketika habis sholat, dia zikir dengan zikir tersebut sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak melakukan yang terbaik. Berarti yang terbaik adalah seorang berzikir pada tempatnya. Maka ibu bilang, zikir pagi petang, alhamdulillah, mas boleh baca Quran. Zikir pagi petang cuma 10 menit. Dan itu zikir yang terbaik pada tempatnya. Terserah mas baca kapan, yang penting zikir petang pada asar, zikir pagi pada subuh. Ya. Jadi perlu diskusi sepertinya. Perlu diskusi, mungkin masnya ada kerancuan dalam berfikir, ya ibu berdiskusi, bicara. Kalau enggak, gimana mas kalau kita tanya sama ustadz? Ditelepon, ditanya ustadz siapa, silakan ya. Ditelepon, ditanya, biar bisa mendengar. Ini karena masalahnya masalah ilmiah. Insya Allah kalau suami paham, insya Allah dia bisa menjalankan. Taruhlah seandainya sudah ditanya ustaz dan dia tidak mau, dia ingin baca Quran, ya biarin aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, insya Allah itu perkara sepele dan itu bukan permasalahan. Dia hanya menjalankan sunnah dan meninggalkan yang lebih sunnah itu. Tapi tetap dia menjalankan baca Quran juga sunnah, tapi harusnya ada sunnah yang lebih baik dia jelas kerjakan, namun dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum. Saya dari keluarga broken home. Ayah dan ibu pisah sejak saya bayi. Saya tinggal bersama ibu sampai usia 22 tahun sekarang dan kami tidak mengetahui di mana keberadaan ayah. Bagaimanakah wali nikah saya Ustaz? Apakah pakai wali hakim?
saya perlu mencari ayah atau mendatangi keluarga ayah di pulau yang berbeda? Jadi kalau mudahnya, tidak mengapa cari ayah, berusaha, telepon, ini insya Allah dapat pahala. Ya, kita berusaha mencari ayah kandung karena anti punya kesempatan berbakti. Paling tidak anti telepon ayah, anti punya pahala besar di sisi Allah. Ya, mumpung ayah anti masih hidup, meskipun dia mungkin nakal, mungkin dia main perempuan, kita nggak tahu, mungkin dia jahat, mungkin dia tinggalkan anti. Anti telepon dia saja, dengar suara dia dengar suara anti dapat pahala besar. Karena ayah pintu surga, ya. Jadi usahakan cari nomornya, cari beritanya di mana, ya. Kalau perlu safar, kalau enggak cari telepon keluarganya di pulau yang lain, tanya. Kalau sudah enggak dapat sama sekali, lihat kan ada paman, ada adik laki-laki bapak, ya. Kemudian tidak serta-merta langsung ke wali hakim. Kalau ternyata bapak punya adik laki-laki, maka dia bisa jadi wali. Maka dia bisa jadi wali. Kalau tidak ada semuanya, sepupu bisa jadi wali, sebagaimana disebut dalam buku fikih, ya, sepupu dari anaknya om misalnya, ya. Tapi cari om dulu. Kalau om ada, misalnya misalnya ternyata omnya anti tinggal di Australia misalnya, jauh lah anti di Indonesia, di Australia. Gimana caranya? Ya sudah, nggak apa, tulis perwakilan. Perwakilan bisa dengan tulisan lebih baik, tinggal dia tulis, kemudian saya wakilkan kepada si fulan, dia tanda tangan, sudah resmi. Tinggal di foto, dikirim kemana, tinggal proses. Jadi tidak harus wali hakim. Jadi nanti yang nikahkan misalnya om anti, bapak sudah nggak tahu ketemu di mana, tahu-tahu punya om di Australia, adiknya bapak, maka dia tulis misalnya, saya serahkan kepada Ustadz Firanda untuk menikahkan ponakan saya, putri kakak saya. Sudah selesai, saya sudah pegang surat tersebut, maka saya bisa menjalankan pernikahan sebagai perwakilan daripada wali. Jadi walinya tidak harus hadir, maksud saya. Tidak harus hadir, ya. Kecuali kalau semuanya sudah buntu, tidak ada yang menjadi wali sama sekali, baru kemudian wali hakim. Allah alam bisawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya Mudarullah dari Melbourne, Ustaz. Bismillah. Dari Australia. Bismillah, perkenankan nama saya Fulani, saya tinggal di Melbourne dan saya sudah menikah. Saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana cara menyikapi hubungan dengan mertua di mana pada saat awal pernikahan suami tidak dapat menjembatani istri dengan orang tuanya karena di awal pernikahan suami selalu curhat dan cerita ke orang tuanya tentang hal yang tidak baik yang terkait dengan rumah tangga, sehingga mertua selalu bersikap negatif. Bahkan saya sampai disidang oleh tante-tantenya. Dan sering berantem perihal suami yang susah disuruh sholat. Yang kedua, saya dan suami menikah dengan cara ta'aruf, di mana perjanjian sebelum pernikahan adalah akan sama-sama belajar agama untuk meningkatkan iman dan takwa dan memperdalam ilmu ahlus sunnah. Dan suami saya belum bisa baca Al-Quran. Saya baru tahu setelah sudah menikah. Orang tuanya pun menitipkan anaknya untuk dibimbing agama. Tetapi setelah menikah, suami mengingkari semuanya. Saya bekerja, beberapa sholat dilewatkan. Saat bekerja, beberapa sholat dilewatkan. Diajak mengaji, menolak. Jadi saya sering berantem membangunkan suami untuk sholat. Ustadz, bagaimana cara supaya saya bisa mengajak suami saya untuk belajar agama bersama-sama? Sudah 1 tahun 2 bulan pernikahan kami. Saya rasa pertama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat malam jangan kita sepelekan. Doa di penghujung malam, tatkala semua orang sedang tidur, mengadakan kedua tangan, mengeluhkan keluhan kepada Rabbul Alamin yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Maka itu adalah cara yang sangat efektif. Yang pertama. Yang kedua, coba diskusi, ngobrol sama suami baik-baik, ya. Jangan disertai dengan angkat suara, kita melayani dengan baik, penghormatan. Jadi suami kan teman ngobrol sampai dia enjoy ngobrol sama kita. Mas, gimana, saya senang sekali kalau kamu bisa sholat. Saya belum bisa, sayang. Ya udah, kamu berapa yang kamu bisa? Misalnya 3 kali, nanti bulan depan tambah ya 4 kali. Begitu insya Allah nggak ada masalah, ya. Karena ya bagaimana lagi kalau dia tidak mau 5 waktu, kita kasih motivasi, ya 3 sampai kapan kamu 3 waktu sehari? Ya segini, ya, tunggu. Jadi diajak bicara lah, dirayu. Dan memang 1 tahun memang waktu yang masih singkat, ya. Terkadang
Terkadang bisa cair setelah bertahun-tahun antara suami istri. Tapi di antara caranya, yang ketiga yang sangat efektif juga adalah mencarikan teman ngobrol sama suami yang sudah ngaji. Jadi suami dikenalkan dengan komunitas. Di Melbourne ada teman-teman yang ngaji kan di sana. Beberapa kali saya ke sana juga ada bikin pengajian-pengajian. Nah, kenalkan teman tersebut dengan kawan-kawan yang sudah ngaji ya. Dari situ biasanya nanti orientasinya mulai akhirat, mulai sholat dan macam-macamnya. Dengan dikenalkan dengan teman-teman yang sudah ngaji di Melbourne, ya, atau insya Allah mudah-mudahan mempengaruhi cara berfikirnya. Ya. Jadi komunitas sangat penting. Ya. Masukkan ke grup atau yang lainnya atau kunjungan. Ya, sekarang mungkin saya rasa di Melbourne masih lockdown yang berikutnya. Ya. Kalau sudah selesai lockdown atau bagaimana bisa kunjungan dari rumah ke rumah ngobrol, maka itu memudahkan untuk suami bisa menempuh jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya akhir-akhir ini dibikin bimbang dengan nasab suami saya dengan anaknya bersama mantan istrinya. Suami saya dulu adalah duda dengan 2 orang anak laki-laki. Diketahui saat menikah dengan mantan istri sebelumnya, istrinya itu ternyata sedang hamil dengan orang lain yang dikira adalah anaknya. Suami bilang menikah Agustus, anaknya lahir Januari, bukan prematur. Ini menjelaskan kalau bukan anak suami saya. Mantan istri tersebut selalu menuntut kewajiban untuk menafkahi anak tersebut. Bagaimana dengan hukum menafkahi anak ditinjau dari segi agama dan untuk status pernikahan mereka terdahulu apakah sah? Kalau tidak sah, bagaimana dengan nasab anak kedua anak sebelumnya tersebut? Apakah suami saya punya kewajiban untuk menafkahi? Berarti ya, yang saya pahami, dia menikah istri dalam kondisi hamil, terus anak pertama sepertinya anak orang, kemudian anak kedua baru anak dia, setelah itu cerai, dia nikah sama ukhti yang bertanya. Adapun pernikahan dia dalam istri dalam kondisi hamil, maka ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang saya condong adalah pendapatnya sah. Pendapatnya apa? Sah. Ya. Tetapi anak tersebut bukan anaknya, bukan anaknya. Apalagi tadi baru Agustus, bulan apa tadi lahir? Saya lupa. Menikah bulan Agustus. Februari berarti Januari, Agustus, September, Oktober, November, Desember, jadi 5 bulan dan tidak prematur. Jadi kemungkinan besar itu bukan anaknya. Kalau bukan anaknya, tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Tetapi kalau dia ingin menafkahi, ya, sebagai bentuk kasih sayang kemanusiaan pada orang anak yang bapaknya entah kemana, yang dia ingat kebaikan dulu istri pertamanya juga pernah jadi istrinya, ya, dia pernah sayang kepada anak tersebut misalnya, sebagai kemanusiaan saja sosial, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau dikatakan wajib tentunya tidak, ya, tentunya tidak. Allah alam bisawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Bismillah Ustaz. Jika saudari kandung saya memiliki hutang di masa lalu sebelum dia menikah, lalu ketika dia sudah menikah dan memiliki kelebihan rezeki dari suaminya, tapi dia tidak membayar hutangnya. Kalau menagih lagi, saya takut merusak hubungan baik kami. Tapi kalau tidak ditagih, saya khawatir timbul hasad dalam hati. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Syukran jazakallahu khair. Antinya yang bagaimana? Kalau anti mau berkorban, ikhlaskan, ya sudahlah, saya bukan apa, kalau bahasa kita ikhlaskan. Kalau artinya saya relakan, saya gugurkan hutang tersebut, ya insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau anti hati tidak rela karena butuh kepada uang, ya, tentunya anti boleh menagih dengan kata-kata yang baik,
ya ukhti misalnya atau saudariku. Dulu saya bagaimana dengan tanggungan anti yang sebelum, nggak ada masalah ya. Itu anti kalau dia marah berarti dia yang salah, bukan anti, karena anti meminta hak. Ya, di depan anti ada dua pilihan. Anti memaafkan, ya sudahlah saya relakan. Saya tidak tahu besar nominalnya, besar atau besar saya nggak tahu. Yang kedua, anti bisa menagih. Menagih tersebut anti tidak salah, anti punya hak. Seharusnya tidak usah ditagih pun, seorang yang berutang harusnya bayar. Ya, anti ingatkan gimana dengan utang anti dahulu. Saya khawatir anti lupa misalnya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Ya maaf ukhti atau maaf saudariku atau bagaimana, sampaikan kata-kata yang baik di WA atau ketemu langsung lebih baik. Gimana ya? Sudah. Setelah itu lihat bagaimana sikap dia. Ya. Kalau ternyata dia pun menjauh, dia marah-marah, bukan anti yang salah. Tapi kalau dia i'tizar, dia minta maaf saya belum bisa, ya alhamdulillah. Berarti kan bisa lanjutkan penagihan. Ya saya kebetulan lagi kondisi susah, saya butuh uang tersebut, bisakah anti membantu saya tanggungan yang dengan kata-kata yang baik. Jadi tidak perlu takut untuk menyampaikan. Karena kalau terjadi sesuatu yang salah bukan anti. Tapi saya katakan pilihan pertama, anti maafkan itu yang terbaik. Kalau memang anti bisa lakukan. Tapi kalau anti butuh uang, itu hak anti. Tidak ada dosa sama sekali, nanti berhak menagih. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya Bismillah, Afwan Ustaz ingin bertanya, apakah salah jika seorang istri cemburu dengan adik dari suaminya, yang mana si suami terlalu berlebihan dalam memperhatikan si adik? Apakah salah seorang istri melarang suaminya memberikan uang kepada adiknya, padahal adiknya punya gaji sendiri juga dan sudah memiliki istri juga? Kalau melarang tidak boleh, kecuali kalau anti nggak dikasih makan, kurus kerempeng, nggak punya, kemudian dalam kondisi susah, ya itu baru anti berhak melarang karena suami punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anti. Tapi kalau ternyata anti dalam kondisi nyaman, gaji sudah dipenuhi, suami sudah memenuhi kewajiban yang memberi nafkah, maka terserah dia uangnya ini mau dikasih adiknya, dia mau kasih orang tuanya, dia mau kasih apanya, tidak boleh kita larang. Anti boleh kasih masukan. Kalau melarang nggak boleh. Itu uang suami. Masya Allah, tapi bisa nggak disisihkan misalnya buat anak-anak ke depan, Mas. Tapi anti nggak boleh melarang. Nggak melarang ya. Kalau anti ngarahkan boleh, ngarahkan tidak apa-apa, itu baik. Mengarahkan, Mas mungkin simpan dulu, kata siapa tahu adik punya keperluan, mungkin adik kamu yang pertama, adik kamu yang kedua, disimpan untuk keperluan mendesak. Nanti bantu dia untuk menyambung silaturahmi dan itu baik ya. Kayaknya adik sekarang lagi cukup, kayak arahan boleh, tapi kalau melarang tidak boleh. Ya, tidak boleh kecuali kalau anti ternyata tidak dipenuhi kebutuhannya, baru anti boleh melarang karena anti menuntut hak anti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya Ustaz, saya sudah menikah lama, saya sudah menikah lama. 3 tahun yang lalu, suami saya masuk Syiah. Saya bingung apa yang harus saya lakukan, karena saya takut tidak bisa menafkahi anak. Dan suami mengancam kalau bercerai tidak akan menghidupi saya dan anak. Mohon pencerahannya. Tunggu, suaminya kenapa? Masuk apa? Suaminya kenapa? Suami 3 tahun yang lalu, suaminya masuk Syiah, Ustaz. Ikut Syiah? Ikut Syiah, ya. Terus setelah itu? Saya bingung apa yang harus saya lakukan karena saya takut tidak bisa menafkahi anak dan suami mengancam kalau bercerai tidak akan menghidupi saya dan anak saya. Apakah saya sudah termasuk berzina saat ini, Ustaz? Allahumma musta'an. Selama wallahu alam Syiahnya seperti apa ya, kalau Syiahnya sampai pada tingkat murtad, saya nggak tahu Syiahnya apa ya. Syiahnya kalau sampai mengkafir-kafirkan sahabat, kemudian sampai mengatakan Al-Quran kurang ya. Syiah seperti apa ya? Kalau Syiahnya tidak, Syiah kan bermacam-macam. Kalau Syiahnya sampai pada derajat Syiah yang keluar pada Islam ya, mengatakan Al-Quran kurang, mengkafirkan para sahabat, maka anti cerai saja ya. Apapun terjadi serahkan kepada Allah. Anti bercerai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ya. Kalau memang sampai demikian. Tapi kalau ternyata derajatnya tidak sampai demikian, hanya terpengaruh, maka tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Anti tidak dikatakan berzina,
Tapi bagaimanapun dalam kondisi seperti ini ya, saya lebih menganjurkan bercerai. Ya, saya lebih menganjurkan bercerai. Ya, kalau kondisinya dia apalagi Syiah kemudian saya pada tingkatan-tingkatan yang parah, dan selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bukan lagi bicara tentang bid'ah biasa, ini bicara masalah bid'ah kekufuran. Ya, mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Qur'an kurang ya, dan yang lainnya. Maka yang saya anjurkan anti cerai ya. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Ya, kalau ada kawan-kawan yang bisa bantu ukhti kita tersebut ya, agar dia selamat akidahnya dan anak-anaknya selamat dari akidah bapaknya yang menyimpang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, Ustadz, semenjak pandemi COVID-19, sekarang kan jadi banyak sekali kajian-kajian sunnah online yang diisi oleh Ustadz-Ustadz sunnah. Ya Masya Allah, ilmunya luar biasa semua. Bagaimana memilih kajian yang terbaik untuk kita? Apakah kita harus ikuti semuanya atau kita perlu memilih ke ustadz-ustadz tertentu? Mana yang lebih baik, kajian tematik bersambung ataukah kajian kitab? Jazakallah khair Ustaz. Yang terbaik tentunya sesuai dengan yang kita perlukan ya. Kalau seperti misalnya menggabungkan antara keduanya. Kajian tematik ada manfaatnya, kajian kitab juga ada manfaatnya. Kajian tertentu yang paling fokus adalah kajian kajian kitab, itu yang paling penting karena itu yang membuat ilmu kita tertata dengan rapi. Tapi bukannya kita kajian kitab kita nggak belajar, tetap kita kajian kitab, kita buat catatan, kemudian kita ulangi, ilmu kita tertata itu. Tematik pentingnya di mana? Tematik pentingnya kita membuat kita semangat, membuat kita punya pola pikir secara umum ya. Meskipun tidak tertata dengan rapi, tapi kita punya pola pikir secara umum tentang sunnah, tentang Islam yang benar, itu penting juga dan dua-duanya penting. Tapi tentunya intensitas kajian kita harus lebih utama, ya harus lebih utama. Tentunya tidak semua ustadz kita ikuti, kita pilih yang kita perlukan. Ya, kalau kita lagi butuh akidah, kita pilih ustadz yang di bidang akidah. Kalau kita lagi keperluan tentang muamalah, kita cari ustadz yang bidang muamalah. Kalau kita lagi pingin bicara tentang akhlak, kita mungkin cari ustadz yang bicara tentang akhlak. Sesuai dengan keterbatasan waktu yang kita miliki. Ingat, ibu-ibu punya kewajiban yang besar di rumah, ya. Bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi kita butuh praktek. Prakteknya gimana? Sabar di hadapan suami, sabar di hadapan anak-anak. Jangan ikut kajian sangat semangat, tapi praktek di rumah nggak ada, ya. Sama suami nyuruh-nyuruh, sama anak kemudian bentak-bentak, ya. Kemudian sama orang tua tidak pernah telepon, misalnya. Itu tentunya berarti tidak ada aplikasi dalam kehidupan. Jadi jangan juga kita baru hijrah gila ngaji, semangat ngaji sampai akhirnya suami terbengkalai, anak-anak terbengkalai. Nah, jadi atur waktu, ada kajian tematik sesekali kita ikuti, ada kajian rutin yang kita harus pertahankan ya. Karena disitulah kemudian pola pikir kita tentang agama tertata rapi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian saya lupa lagi. Kemudian kalau kita ingin hemat waktu, kita kajian kitab yang fokus ya. Jangan kita kajian kitab yang misalnya kitab Toharoh ternyata dibahas sampai bertahun-tahun ya. Kita kan umur kita pendek. Kita ingin yang fokus. Gini ada targetnya selesai, ada targetnya selesai, ada targetnya selesai. Kita bisa mengulang sehingga kita bisa hemat waktu. Demikian saja ya kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Saya dari Yogyakarta. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf.